Cut, Tuan, turun adik kau. Betul, ayah turun. Jak tayang kamu aja. Ya ju. Tanpa menanyakan alasan kenapa ini nggak tanya. Langsung, karena kita nggak merasa bersalah. Jadi cuan aku boleh. 3 bulan, email tayawaan. Oh iya, iya. Jadi waktu ayah pulang, mama udah kenal lagi sama ayah. Dia menganggap tuh orang lain, bukan ayah lagi. Habis itu ada bisik-bisikan waktu dia dengar bisikan, ada yang bilang kalau ayah udah kawin sama orang lain. Ada juga kadang-kadang bilang ayah udah meninggal. Jadi kan waktu ayah pulang lagi, gawak gepega kok ji gede-gede ayah habis maklun orangnya lembut. Pokoknya orang hana tambengi. Jadi kan waktu gede-gede kan mulain nah gede-gede habis gedawa yang hana-hana. Habis sempat kemang poh adik yang baru lahiran, kemang beri pupuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Khalida Zia. Iya benar. Selamat datang di Cinta Aceh. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi acara kita pagi hari ini. Bisa cerita sedikit tentang pengalaman Zia dalam mendirikan Gria Skizofrenik Aceh? Oke, mungkin ya tergerak pertama bukan karena belajar ataupun bukan karena bukan sangat prihatin dari diri sendiri untuk bergerak, tapi lebih karena teman-teman waktu pertama. Jadi ketemu satu orang teman, dia dari Solo, dia cerita tentang kegiatan dia di Solo. Kemudian kita karena waktu itu lagi ada acara dan kami punya beberapa teman yang akhirnya bikin satu kesepakatan bahwa kita mau ada komunitas ini di Aceh. Jadi komunitas ini sebenarnya udah ada di Solo tapi berbeda dalam berbagai kegiatannya beda, cuman idenya iya dari sana. Kemudian kita coba kembangkan karena kami akhirnya menyadari bahwa Aceh punya satu permasalahan yang besar, yang lebih besar dari Solo, tapi Aceh belum punya anak muda yang mau bergerak untuk ini. Jadi dari situ kita mulai, ya pertama kali pergi ke rumah sakit jiwa. Waktu itu idenya teman yang lebih kuat. Saya bahkan waktu itu masih nganggap apa sih yang diharapkan dari kegiatan seperti ini. Tapi karena belum pernah ke rumah sakit jiwa pertama kali, agak ikutnya karena diajak teman, jadi waktu masuk agak iya enggak gitu. Belum yakin. Tapi ketika berada di sana, waktu pulang hari pertama saya menemukan bahwa sebenarnya kalau kita mimpi mau jadi penghibur di rumah sakit jiwa itu salah. Bahwa ternyata ketika kita masuk, kami yang malah dihibur oleh mereka. Kita kalau masuknya lagi susah, malah keluarnya jadi senang. Jadi ketemu banyak sekali pengalaman luar biasa di sana yang bikin saya akhirnya menemukan diri bahwa saya punya ketertarikan untuk ini. Ya dari situ, dari hal-hal yang mungkin ya kecil, remeh, tapi akhirnya ya punya satu komitmen untuk membantu yang lain untuk hal ini gitu. Mengapa Zia tertarik dengan orang yang mempunyai kelainan jiwa? Bagaimana ceritanya? Ya sebenarnya kita jadi kuat dan bisa bertahan karena kita punya teman-teman yang punya satu komitmen bahwa kami nggak melulu harus berharap dari pemerintah, kita nggak melulu harus bekerja karena uang, kita nggak melulu ya harus menunggu orang lain untuk bergerak. Kami punya inisiatif asal kita ketika ada inisiatif kecil kemudian didukung oleh inisiatif kecil dari teman-teman, itulah yang menjadi besar. Jadi ya kami menjadi seperti sekarang karena saya dibantu oleh yang lainnya juga, dan kita punya satu kesadaran bahwa kalau kita bukan kita yang mau ngubah, siapa lagi gitu, mau mengharap bantuan dari apa kalau misalnya anak mudanya sendiri nggak pernah yakin dan nggak pernah teguh untuk menjadi lebih baik. Apa nama komunitas yang Zia bangun tuh? Ya kita bentuk yang namanya itu Gria Skizofrenik Aceh pada April 2015, mulai pertama kalinya itu dengan kegiatan-kegiatan kecil di rumah sakit jiwa. Terapi komunitas seperti apa yang Zia
lakukan aktivitas bersama dengan para pasien di rumah sakit jiwa? Awalnya cuman bikin seperti terapi komunitas, main musik, jadi teman-temannya orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit jiwa, sampai dengan beberapa kali menggambar bersama mereka. Kemudian ketika sudah bisa membangun pendekatan, sudah punya sedikit kepercayaan dengan orang-orang dengan gangguan jiwa di sana, kita mulai punya kegiatan sampai dengan bikin kreativitas bersama mereka. Dia kayak pernah bikin kreativitas dari hal-hal sederhana karena kami terus terang nggak punya uang. Kita bergerak ya dari uang-uang receh kami sendiri. Bikin kegiatan seperti apa ya, waktu itu bikin kaligrafi dari misalnya kacang hijau, dari rempah-rempah yang belinya Rp2.000 tapi dijadiin sesuatu oleh orang dengan gangguan jiwa. Bukan kami yang buat tapi mereka. Kita kayak ya nggak bisa sangat normal seperti orang lain, tapi mereka bisa menghasilkan sesuatu dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Luar biasa. Jadi di komunitas Zia itu berapa anak muda yang terlibat? Ada sekitar 22, tapi kita kan mahasiswa, jadi kami saling ganti-gantian, kalau hari ini yang bisa pergi ini, besok yang lain gitu. Tapi kita seminimal mungkin berusaha membangun ikatan nurani dengan mereka. Jadi kalau misalnya kami udah janji mau datang Jumat depan, tiba-tiba kita nggak datang, mereka udah tanyain. Jadi mereka udah merasa kami adalah bagian dari hidupnya. Ada cerita-cerita lucu nggak Zia? Kan selama bolak-balik ke rumah sakit jiwa tuh ada cerita suka dukanya ya. Bisa nggak Zia sharing dengan kita apa cerita suka dukanya? Kalau yang lucu pertama kali, waktu datang pertama masih bertiga sama teman, pertama kali. Yang saya takut nggak berani masuk, yang satu lagi searching Google tata cara yang harus diperhatikan ketika memasuki rumah sakit jiwa. Ternyata Google-nya error, nggak pernah ada orang yang masukin itu. Yang satu lagi yang ngajak itu teman dari keperawatan. Jadi dia yang berusaha meyakinkan kami bahwa masuk ke sini nggak apa-apa loh. Jadi walaupun saya pertama nggak percaya, akhirnya udah masuk dan melangkah satu langkah ke rumah sakit jiwa tuh yang bikin shock pertama ada yang ngajak salaman dan dia ngomongnya bahasa Inggris. Jadi saya benar-benar shock, ini rumah sakit jiwa atau apa gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang bikin saya sadar bahwa ternyata orang dengan gangguan jiwa meski masuk rumah sakit jiwa mereka juga nggak semata-mata kehilangan bakatnya, nggak semata-mata terputus dari hal positif yang mereka punya. Jadi dari situ saya mulai wow, ternyata mereka mungkin beda, mereka mungkin dalam satu sisi tidak bisa mengendalikan emosi, tapi mereka juga punya bakat yang harus bisa kita lihat. Jadi jangan hanya menilai dari sisi negatifnya. Kita kan awalnya mulai dengan kegiatan-kegiatan kecil. Jadi beberapa teman ngusulin ide bikin gambar. Mungkin bagi orang di luar sana ngegambar itu adalah hal sepele yang orang nggak alah untuk apa itu. Tapi ketika kami bilang sama perawat, beberapa perawat kan minta izin dulu, cerita sama perawat, kami mau ajak orang dengan gangguan jiwa belajar ngegambar di sini. Jadi mereka juga kasih sedikit nasihat di awal, hati-hati kalau diajak menggambar, jangan-jangan nanti teringat masa lalunya. Tapi kami bilang kami mau coba, ya udah nggak apa-apa. Kita coba, akhirnya waktu itu sekitar mungkin dengan 20 orang. Apa yang digambar sih? Bisa cerita? Kami suruh mereka menggambar, waktu kita jelasin agak susah. Jadi kami menjelaskannya, Bapak tolong gambar apa yang Bapak ingat, apa yang paling Bapak dekat dengan diri Anda, apa yang paling Bapak tahu tentang hidup Anda, tolong aja itu aja digambar, hal-hal sederhana. Beberapa itu menggambar ya lingkungan rumah mereka, rata-rata rumah bisa lah garis-garis itu kita tahu itu gambar rumah. Ada yang nggambar sawah, ada yang nggambar bebek atau gunung, mungkin hal-hal sederhana. Dari gambar itu kami membangkitkan sedikit memori mereka untuk bercerita. Beberapa orang yang udah bisa ngomong dengan sedikit terbata-bata mulai bercerita bahwa dari situ saya udah pernah tuh kayak menahan kita dengar cerita mereka bahwa ada satu orang yang cerita dia gambarin bebek, rumah, sawah. Kemudian saya mulai pancing dia untuk cerita. Dia bilang saya punya sawah, punya rumah, ada bebek di rumah. Terus saya tanya, Bapak ngapain di rumah, Pak? Dia jawab, saya duduk aja. Terus yang kasih umpan bebek yang pergi ke sawah siapa? Mama saya. Kok Bapak nggak bantuin? Iya, saya nggak bisa bantu karena saya diikat. Jadi dari cerita itu ya kita merasakan, oh begini
begini kehidupan mereka yang mungkin ya nggak banyak orang tahu. Saya berpikir kerja-kerja Zia ini sangat luar biasa ya. Seorang yang masih muda, usia masih 22 tahun, kemudian berminat dalam bidang-bidang seperti ini yang jarang diminati oleh kaula muda pada umumnya. Biasanya mereka lebih senang ke tempat-tempat yang enak gitu. Gimana Zia mengimbangi ini dan juga berbagi bersama teman-teman muda yang lain? Iya mungkin dianggap remeh, enggak secara langsung, tapi ketika awal-awal tentu iya. Ketika kita mau ajak teman-teman kan sering mungkin keluar jalan-jalan, tapi saya kok mainnya kok ke rumah sakit jiwa, ke hal-hal yang mungkin orang nggak pernah datang ke situ. Tapi ya karena saya punya ketertarikan, awalnya orang nggak mau ya sudah sama yang mau-mau aja. Tapi akhir-akhir ini udah banyak yang tiap hari tagih, kenapa kami nggak pernah diajak gitu, karena mereka udah lihat hasilnya. Jadi orang-orang di Aceh ini nggak mau kalau misalnya nggak mau jadi penggerak, mereka maunya kalau udah lihat orang bergerak ikut gitu, suka ikut-ikutan mungkin bagi beberapa orang. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Zia mungkin tokoh, salah seorang tokoh kan Zia punya tokoh inspirasi ya, siapa kira-kira tokoh inspirasinya? Ya. Ini sebenarnya jadi pertanyaan menarik bahwa saya sering dulu dikatakan ayah saya bahwa sejak SMP saya sadar bahwa nama saya Khalidah Zia. Dari situ orang mulai nanya-nanya apakah ada aliran darah dari Timur Tengah, karena mungkin beberapa orang nggak tahu bahwa Khalidah Zia itu adalah nama dari Perdana Menteri Bangladesh tahun 1991 sampai dengan 1996. Jadi ketika awal sekitar 12 tahun saya sadar tentang ini, saya hidup dengan ya semangat bahwa saya adalah perempuan hebat dulunya yang dulunya adalah orang besar. Jadi saya punya mimpi ya minimal harus jadi orang besar yang membanggakan keluarga saya. Jadi dari situ ya sangat sering terpacu ketika mendengar nama perempuan, nama-nama orang hebat perempuan, aktivis perempuan, suka dengan hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya diundang ke sini.